Puang, 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 puang. Menggelegar banget. Penumpang yang turun banyak, sampai kosong banget. Ditambah penumpang yang naik juga banyak. Ini kita sekaligus nyusul Malioboro Express ya teman-teman. Itu keretanya ada di jalur 4. Halo, assalamualaikum, selamat malam teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Kita berjumpa kembali. Kalau kalian sebelumnya udah nonton video naik kereta api Dharma Wangsa dari Jakarta menuju ke Surabaya, nah video kali ini adalah lanjutan dari video naik kereta Dharma Wangsa. Saya sudah pindah stasiun dari Surabaya Pasar Turi, sekarang sudah berada di stasiun Surabaya Gubeng. Tadi naik ojek ke sini teman-teman. Jadi ini mau balik ke Jogja ya. Kita akan naik kereta baru yang keberangkatannya kayak jamnya juga cocok untuk ke arah Jogja. Jamnya jam malam dan tarifnya juga lumayan murah. Kita bakal naik kereta api Sangkuriang menuju ke Yogyakarta. Oke, gimana perjalanan kali ini? Tonton dan ikuti videonya sampai selesai. Jadi saya belum makan malam, beli apa ya? Jadi mau nyari soto Lamongan di luar udah tutup. Kita masih ada waktu sekitar 40 menitan buat nyari makan sambil menuju ke pintu keberangkatan. Nggak begitu ramai ternyata malam ini. A few moments later. Lama ngantri ini, diangetin dulu tadi ya, karena frozen food. Ada 15 menitan ngantri. Kita langsung aja masuk ke dalam teman-teman. Kalau kalian belum nyetak tiket, bisa nyetak di sini, ada mesinnya. Atau pakai tiket atau pakai Face ID ya. Sepi banget. Kita masuk lewat Face ID saja. Biar cepet. Kita hari ini naik kereta kelas ekonomi, jadi kita nunggu di luar aja ya, karena ini lounge untuk penumpang kereta kelas eksekutif dan yang di atasnya eksekutif, teman-teman. Ramai banget ternyata, meskipun sebenarnya bisa masuk ke dalam, tapi sadar diri aja sih. Panas banget coy. Wah, ramai ternyata di dalam. Ini ada lokomotif CC206 1340 di Pinduk Bandung. Kayaknya disiapin buat kereta Sangkuriang ya teman-teman. Karena kereta Sangkuriang di sini harus pindah posisi lokomotif. Mungkin biar cepet lokomotifnya disiapin lokomotif baru dari Sidotopo. Jadi keretanya berangkat dari Ketapang dari Banyuwangi, tujuan akhirnya Bandung. Nanti keretanya bakal masuk sini. Nah, lokomotifnya kan di depan sana. Kalau mau ke arah Jogja ke arah Bandung harus balik lagi ke arah sana. Jadi biasanya harus copot lokomotif, terus lokomotifnya terus dipindah ke sisi sebelahnya ya. Cuman biar cepet kayaknya disiapin lokomotif baru sih. Kalau biasanya dari Surabaya Gubeng ke Jogja, saya langganan naik kereta Mutiara Selatan dan beli tarif khusus ya, karena lebih murah. Dulu tarifnya ekonomi 135.000 kalau beli 2 jam sebelum keretanya berangkat. Tapi sekarang tarif khususnya udah nggak bisa lagi teman-teman. Udah nggak ada lagi tarif khusus Mutiara Selatan dari Surabaya langsung ke Jogja. Jadi harus 2 kali beli ke Madiun dulu. Surabaya Madiun, Madiun Jogja. Dan kalau di total udah lebih mahal ya, bisa 200 ribuan lebih. Nah terus saya nyari-nyari tiket kereta ekonomi yang nyaman, yang cepet, dan dari Gubeng bisa sampai Jogja. Itu ternyata ada kereta api Sangkuriang. Saya kemarin beli tiketnya itu 140.000 untuk kelas ekonominya. Kayaknya juga lagi promo karena libur sekolah ya. Mungkin normalnya sekitar 180 atau berapa gitu. Lebih murah dibandingkan kereta-kereta yang lainnya yang kelas ekonominya sama dengan Sangkuriang. Jadi malam ini saya masih bakal naik kereta Sangkuriang lagi buat menuju ke Jogja.
Dan hari ini tiketnya habis teman-teman, ludes. Gila sih. Kemarin saya pas pesen itu sisa berapa kursi ya? Sekitar 30-an atau 40 kursi. Nggak sampai 30 malah kayaknya. Itu pun udah jauh-jauh hari. Laris banget. Mungkin pada orang-orang yang rumahnya Surabaya atau mahasiswa dan butuh balik ke Jogja, naik kereta yang berangkatnya malam dari Surabaya, itu opsinya emang naik Sangkuriang ini yang paling nyaman dan paling cepat ya, dan ditambah lagi tarifnya juga murah. Kalau di jadwal harusnya 20.44 tuh Sangkuriang masuk sini ya kalau nggak salah. Tapi ini belum masuk Gubeng. Biasanya telat sih emang, nggak tahu kenapa tuh kereta telat. Padahal kayak kereta tercepat dari Gubeng, dari Ketapang Banyuwangi ke Gubeng ya. Paling cepat kayak Sangkuriang deh, paling sakti. Kalau dilihat yang ke arah eksekutif sebelah sana lebih sepi ya teman-teman. Dibandingkan yang sini, arah ekonomi ramai banget. Nah, naik ini aja Pak ya. Wih, sepi banget kompartemennya. Nggak ada yang naik Pak ya. Penuh coy. Saya duduk di ekonomi premium 3, yang artinya posisinya ada di paling belakang sebelah sana ya teman-teman. Kalau dari arah Ketapang ke Gubeng, dan keretanya bakal balik ke arah Jogja. Jadi premium 3-nya tetap di belakang. Ini premium 1, 2, 3. Jadi kalau kalian naik Sangkuriang, pastikan dilihat urutan keretanya tuh dari depan, belakang lokomotif. Pas datang itu eksekutif 1, 2, 3 ke belakang, ekonominya di belakang. Ini kayaknya pada bingung ya, panik. Bingung, loh mana keretanya ekonomi 1, ekonomi 2. Tadi padahal juga udah dikasih announcer sih, udah penumpang yang turun banyak, sampai kosong banget. Ditambah penumpang yang naik juga banyak. Jadi agak crowded ya. Tapi dahulukan penumpang yang turun dulu. Nggak usah rebutan, karena kursi kalian nggak bakal hilang. Yang penting dipastikan kalian duduknya di premium nomor berapa. Saya di premium 3 teman-teman. Di belakang sendiri, belakang lokomotif. Oh, kita dapat puang nanti. Langsung dipasang ya lokomotifnya. Tadi lokomotif yang berdinas 206-1505 ya, yang dari Sumatera. Diganti pakai lokomotif 206-1340 untuk menuju ke Bandungnya teman-teman. Dan saya duduknya madep mundur coy. Saya ambil nomor besar, nomor 15. Ya udah nggak apa-apa, karena saya juga nggak bisa nebak. Tadi saya ngeliat kayaknya juga susunan kursinya berantakan ya. Rame dong, penuh. Yang baru masuk adalah kereta api Sancaka teman-teman, dari Jogja tujuan Gubeng. Rame banget, eksekutifnya rame, terus ekonominya juga rame pasti.
Tuh, penuh. Dan kereta ini berangkat lagi menuju Jogja di belakang Sangkuriang. Nanti putar lokomotif ditempel lagi di sebelah sini ya, di sebelah depan sini. Langsung balik lagi ke Jogja. Jadi sehari itu Sancaka ada 4 kali perjalanan PP. Dari pagi, siang, sore, sampai malam. Nggak pernah sepi penumpangnya Sancaka. Lebih 16 menit kita berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng, terlambat 6 menit dari jadwal ya. Tadi nyampainya juga udah telat. Langsung ramai coy penumpangnya, penuh banget, gila. Laris manis nih kereta baru. Seperti biasa kalau naik kereta ekonomi premium, saya duduk di kursi nomor 15 nih ya teman-teman. Dapat kursi yang full jendela dan ternyata kita duduknya madep mundur untuk di perjalanan kali. Saya terakhir naik Sangkuriang tuh lupa nomor berapa dulu ya. Kayaknya 15D juga. Jadi tadi nomor 15D ini dari Ketapang, dari Banyuwangi itu madep maju. Sekarang dari Surabaya balik ke arah Jogja, Bandung jadi mundur. Karena kita kembali lagi ke jalur yang tadi dilalui Sangkuriang, tapi nanti sampai Monokromo kita baru beda jalur. Kita lurus nggak belok ke selatan. Sensasi di belakang lokomotif pas persis. Wang wong wang wong. Kenyang sama suara buong. Kita melintas langsung stasiun Monokromo. Ngebut banget coy, langsung di gaspol. Kecepatan kita di petak sepanjang sampai Mojokerto, Surabaya Mojokerto lah ya. Udah tembus di angka 105 km per jam teman-teman. Kayak Sangkuriang ini maksimal 110 ya untuk kecepatan maksimalnya. Karena kereta kelas campuran bawa ekonomi dan eksekutif. Jadi puang dari tadi, panjang-panjang lagi. Sensasi ngebut tengah malam. Mungkin kalau di GPS lokomotif udah 110 sih, mungkin ya. Kalau pas lagi lewat pemukiman yang padat penduduk tuh langsung suwean 35 klakson panjang. Nggak putus-putus. Sensasi naik kereta paling depan di belakang lokomotif. Lokomotifnya pakai puong lagi. Kereta api Sangkuriang ini tuh kereta yang baru beroperasi sekitar 2 bulanan. Rutenya dari stasiun Ketapang, Banyuwangi ke stasiun Bandung. Kereta ini juga jadi kereta dengan jarak tempuh terjauh kedua di Indonesia dan juga jadi satu-satunya kereta yang menghubungkan Banyuwangi dengan Bandung secara langsung tanpa transit. Meskipun masih kereta baru, tapi kereta ini tiketnya selalu ludes terjual, jauh-jauh hari bahkan. Peminatnya banyak banget. Kayaknya bakal jadi primadona baru, kereta yang nyaman, cepat, dan juga tarifnya terjangkau. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a
Gak kerasa udah nyampe Mojokerto aja. Surabaya ke Mojokerto naik kereta Sangkuriang ini cuma butuh waktu sekitar 30 menitan. Cepet banget kan? Not wasted, 'cause paradise is wherever we make it. BTW di Mojokerto juga ada penumpang yang turun. Kayaknya sih beli tarif khusus ya, biar lebih murah. Kursi yang kosong karena ada penumpang turun langsung keisi lagi sama penumpang yang baru naik dari Mojokerto. Lebih 6 menit perjalanan kita tiba di stasiun Jombang teman-teman. Dan ini tadi udah dinyalain ke mode malam ya. Biasanya jam 10 ke atas udah dinyalain mode malam, jadi lebih redup, lampunya lebih gelap, malam buat tidur istirahat. Banyak juga yang turun di Jombang ternyata, beli tarif khusus dari Surabaya ke Jombang. Tadi samping saya juga mbak-mbak, ini udah turun Jombang, beli tarif khusus, harganya kalau ekonomi 70.000. Karena mungkin kehabisan tiket doho atau mungkin juga pengen perjalanan yang cepat dan selalu dapat duduk ya. Kalau naik kereta jarak jauh beli tarif khusus kan pasti dapat duduk dan perjalanannya lebih cepat. Tadi turun di Jombang, cuman saya ngecek tiket ini kayaknya ada yang naik dari Jombang. Till the sun's up Monday. Berangkat lagi dari stasiun Jombang, ya ternyata benar, kursi sebelah saya udah keisi sama penumpang yang baru naik dari Jombang. Kayaknya emang kereta Sangkuriang ini tuh laris banget karena banyak penumpang jarak dekat yang manfaatin tarif khusus dan juga tarif parsialnya. Kalau full trip dari Banyuwangi ke Bandung, kayaknya satu kursi ini tuh bisa gonta-ganti lebih dari 3 penumpang ya. Jadi kalau kalian naik kereta ini dari Banyuwangi ke Bandung, mungkin aja kalian bisa ketemu 3-4 penumpang yang berbeda yang duduknya di samping kalian. Bener-bener jadi primadona baru pilihan masyarakat sih kereta ini, terutama di rute Surabaya ke Jogja. Kalau buat kereta yang nyaman, cepet, dan harganya paling terjangkau, paling murah, kayaknya emang Sangkuriang ini sih. Karena sekarang ini tarif khusus dari Surabaya ke Jogja udah dihapus, jadi udah nggak bisa lagi beli tarif khusus 135.000 kereta ekonomi premium kayak Mutiara Selatan zaman dulu. Got everything I need. Yeah, the room. Jam 10:20 kita tiba di stasiun Kertosono, Jawa Timur. Stasiun yang punya percabangan jalur kereta dari arah Malang, Blitar, Kediri. Dan di sini kita ketemu sama kereta api Malioboro Express dari Malang tujuan ke Purwokerto. Ini kita sekaligus nyusul Malioboro Express ya teman-teman. Itu keretanya ada di jalur 4. Kita udah ditungguin. Ternyata di Kertosono juga ada yang turun coy. Ini kebanyakan. Tumben lokomotifnya Malioboro Express pakai 201. Dan tadi beberapa ada orang yang emang naiknya udah dari Ketapang atau dari Jember, mungkin dari daerah lintas timur Daup 9. Kan dia kan ekonomi 3 ini tadi tuh kalau dari Ketapang, Banyuwangi, dari Jember dia paling belakang ya posisinya. Duduknya nomor besar di ekonomi 3 ini madep searah laju kereta, madep maju. Ketika masuk Surabaya Gubeng, nanti kan keretanya balik lagi ke arah Wonokromo terus baru ke barat. Loh, kok jadi mundur? Kok kita jadi mundur jalannya? Kok lokomotifnya jadi di belakang kita? Padahal tadi lokomotifnya di depan sendiri. Jadi kayak bingung gitu kan, kok perjalanan keretanya berubah. Karena emang kereta-kereta dari timur, Daup 9, dari Ketapang, dari Jember, dari Banyuwangi itu kalau ke arah Jogja, Bandung, pokoknya lewat Madiun lah, lewat Solo Madiun itu setelah sampai Surabaya pasti putar lokomotif. Jadi kalau kalian naik kereta ekonomi yang belum new generation atau nggak naik kereta eksekutif, ketika kalian berangkat dari
Banyuwangi atau Jember dapat kursi yang searah laju kereta, seneng. Tapi pas sudah sampai Surabaya, duduk kalian bakal mundur karena berubah arah keretanya. Seru banget ya. Di belakang lokomotif, puang, menggelegar banget. Wah, kalau 203 tambah nyaring banget ini bunyinya, enak banget nih. Hongeng. Ini puang. Sensasi naik kereta di belakang lokomotif. Sangkuriang akan tiba di stasiun Madiun. Pintu keluar berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Terima kasih dan sampai jumpa pada perjalanan Anda berikutnya. Stasiun Madiun. 23:12 perjalanan kita tiba di stasiun Madiun, dan bisa dilihat teman-teman penumpang yang turun di Madiun ya. Banyak banget coy. Penumpang parsial yang turun di Madiun. Sini kita juga bertemu sama kereta api Sangkuriang yang dari Bandung tujuan ke Ketapang Banyuwangi. Nah, itu berangkat duluan keretanya. Anginnya dingin banget. Ini penumpang yang turun banyak banget. Tapi kayaknya juga langsung keisi sama penumpang yang baru naik. Masih ada proses pengisian air untuk tangki toilet. By the way, ini peronnya udah jadi, peron tingginya, cuman belum 100% kayaknya. Tapi ini jarak peronnya jauh banget ya teman-teman. Lumayan bahaya. Berangkat Pak. Berangkat lagi dari stasiun Madiun. Ini apa 1D ya Pak ya? Kalau ditanya kira-kira duduk di belakang lokomotif persis itu kalau kita mau tidur keganggu atau enggak, bisa nyenyak atau enggak, jawabannya sih tergantung orangnya ya. Kalau saya lihat penumpangnya itu banyak yang udah tidur nyenyak banget teman-teman, bodo amat sama suara klakson, suara mesin. Tapi untuk peredam di kereta ekonomi premium stainless steel ini, kita dapat armada tahun 2018. Menurut saya peredam kereta ekonomi premium yang stainless steel ini itu udah oke banget. Udah bikin kabin keretanya kedap suara, nggak gemelodak, nggak berisik, goncangannya juga minim. Makanya kalau saya selalu bilang ketika naik kereta ekonomi, semua punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Tapi untuk peredam di kereta ekonomi yang stainless steel ini, yang premium, itu kastanya di bawahnya kereta ekonomi new generation yang stainless steel. Kalau yang paling atas spek rata kanan, kalau soal peredam kebisingan dan guncangan emang ada di kereta yang baru ya, yang new generation stainless steel.
Di bawahnya baru kereta ekonomi premium stainless steel ini. Nah, bawahnya baru yang lainnya. Cuman emang minusnya untuk kereta yang premium stainless steel ini, dia ada kursi yang madep mundur. Belum searah laju kereta semua. Contohnya saya dapat kursi yang madepnya nggak searah laju kereta ya, berlawanan arah kereta. Dan kadang juga ada yang tanya, Mas, nggak pusing po naik kereta madep mundur, apalagi keretanya kenceng ngebut? Saya pribadi sih selama ini nggak pusing ya, nggak kerasa mual, nggak kerasa pusing meskipun keretanya ngebut. Tapi kalau saya naik bus itu misalkan berdiri atau mungkin jalan di lorong madep mundur, madep ke belakang bentar gitu aja, itu udah mual. Atau nggak kalau miring gitu misalkan naik bis kota dan lain-lain, itu udah mual sih, nggak tahu kenapa ya. Apakah karena ruang di dalam kabinnya kelihatan lebih sempit dan goncangannya lebih kerasa ya dibandingkan kereta yang lebih stabil. Bisa jadi karena faktor itu. Tapi untuk naik kereta ini meskipun ngebut madep belakang, saya masih aman-aman aja sih teman-teman. Nggak ngerasa mual, nggak ngerasa pusing. Menggelegar, membelah keheningan malam. Puang. Jadi penumpangnya pada tidur semua coy. Saya makanya pakai mic ya. Jadi saya ini ngomongnya juga bisik-bisik, nggak kenceng. Lebih kencengan suara puangnya dari suara saya. Ini papasan sama apa nih? Eugene Stainless Steel. Jam 00 lebih 20 menit perjalanan kita tiba di stasiun Solo Balapan teman-teman. Yang turun banyak banget dan yang naik juga lumayan banyak ya. Jadi penumpang yang turun tuh langsung keisi lagi sama penumpang baru yang baru naik. Dari Madiun kita nggak berhenti-berhenti, langsung berhentinya di Solo Balapan. Dan setelah Solo Balapan kita langsung berhenti lagi di Jogja nanti teman-teman. Jadi udah kayak kerasa naik kereta unggulan, kereta kelas Argo, kelas full eksekutif. Dari yang tadinya terlambat sekitar 5-6 menitan ya, kita tiba di stasiun Solo Balapan nih awal 3 menit kayaknya dari jadwal. Harusnya 0024, 4 menit berarti nih, tadi 0020 baru masuk sini. Jadi saya udah ketiduran sebentar, mau ngerekam di Palur sama Solo JPS malah ketiduran. Bangun-bangun udah sampai Masjid Sekjayat, tapi lampunya mati ternyata. Laris ya kereta Sangkuriang ini, peminatnya banyak banget dan penumpangnya gonta-ganti.
Dari Surabaya, kereta api Sangkuriang ini cuma butuh waktu sekitar 4 jam aja buat sampai ke Jogja. Kalau kereta yang paling cepat dari Surabaya ke Jogja, ada kereta api Argo Wilis. Cuma butuh waktu sekitar 3,5 jam buat sampai ke Jogja. Kalau menurut saya pribadi, kereta kelas ekonomi di kereta api Sangkuriang ini sebenarnya udah nyaman teman-teman. Tarifnya udah murah, sandaran kursi keretanya bisa direbahin, keretanya cepet, nggak banyak berhenti, dan AC-nya dingin. Ditambah kalau malam ada mode malamnya. Ya cuma minusnya ada kursi yang hadap mundur karena pakai kereta premium. Buat tarif kereta kelas ekonominya ini, emang Sangkuriang ini paling murah dibandingkan kereta-kereta lain yang setara dengan Sangkuriang ya. Mungkin bisa dibandingin sama kereta api Sancaka atau Mutiara Selatan. Buat jadwal berangkatnya dari Surabaya emang malam, jadi lumayan enak kalau kalian pulang kerja mau liburan ke Jogja. Tapi ya jadwal tiba di Jogjanya ini yang agak PR. Menurut saya kurang enak untuk kalian yang pengen liburan. Jadwal tibanya sekitar jam 1 dini hari. Kalau kalian mau liburan, kayaknya mending nyari kereta lain sih yang jadwal tibanya di Jogja tuh enak. Kalau kalian pengen lebih nyaman naik kereta api Sangkuriang ini, kalian bisa coba naik di kereta kelas eksekutifnya. Atau mau yang lebih private dan lebih spesial, bisa juga kalian nyobain layanan kereta kelas kompartemen suite yang ada di kereta api Sangkuriang ini. Jadi kereta api Sangkuriang ini bawa 3 kelas kereta, ekonomi, eksekutif, dan kompartemen suite. Cheap. And if we don't wanna, we don't ever, ever, ever. Jadi ini loh, mana aku potong kabeh. Lah kok bisa? Terus gimana ya bawanya? Potong kabeh tali nih terus. Alhamdulillah teman-teman, jam 1:09 awal 3 menit dari jadwal tiba di stasiun Yogyakarta. Dari yang tadi berangkat telat, jadi datang di Jogja awal 3 menit ya. Dan yang turun banyak banget. Terus yang naik lagi ke kereta juga banyak banget, buset. Emang Jogja ini nggak pernah sepi sih. Yang ke Jogja rame, yang dari Jogja mau ke arah Bandung juga rame banget teman-teman. Dan hari ini tiketnya Sangkuriang habis. Kereta baru yang baru jalan mungkin belum ada setengah tahun, baru berapa bulan, tapi langsung laris banget ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video trip singkat ini dari Surabaya ke Jogja naik kereta api Sangkuriang di kelas ekonomi. Mungkin buat teman-teman yang butuh perjalanan cepat, nyaman, dan berangkatnya malam tapi nyampainya nggak enak sih jam 1 dini hari, itu teman-teman bisa naik kereta api Sangkuriang. Dan nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Saya pamit dari kota Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.